Ilmu pengetahuan terus berkembang dari waktu ke waktu. Ilmu pengetahuan modern mempercayai, kedalaman 200 meter di bawah laut tidak bisa ditembus oleh cahaya. Daerah ini disebut sebagai daerah afotik. Sedangkan, di bawah 1000 meter sudah tidak terdapat cahaya sama sekali. Selain gelap, ternyata di bawah laut juga terdapat gelombang. Jadi, gelombang laut tidak hanya terdapat di permukaannya, tapi juga di dalamnya. Fakta adanya kegelapan dan gelombang yang ada di laut dalam dikemukakan para peneliti pada 1900 Masehi. Kegelapan dan terjadinya gelombang di dalam laut ini ternyata juga diungkapkan di dalam surah An-Nur ayat 40. Allah berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia tanpa melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah dia memiliki cahaya sedikitpun. Profesor Durgo Rao, seorang ahli geologi kelautan yang juga seorang profesor di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, mengatakan, para ilmuwan sepakat dengan hal tersebut. Untuk meneliti kegelapan di kedalaman lautan manusia memerlukan bantuan alat modern. Pada kedalaman lebih dari 20 hingga 30 meter, manusia tidak akan mampu menyelam tanpa alat bantu. Pada kedalaman 200 meter, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Menurut Profesor Durgo Rao, ayat 40 surat An-Nur di atas tidak merujuk pada semua lautan karena tidak semua lautan dapat dideskripsikan memiliki akumulasi kegelapan yang berlapis antara lapisan satu dengan lapisan lainnya. Ayat tersebut merujuk terutama pada laut atau samudra yang dalam. Seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, gelap gulita di lautan yang dalam. Ada dua penyebab yang menjadikan kegelapan berlapis di laut dalam. Pertama, sinar cahaya yang terdiri atas 7 warna seperti pada pelangi, yaitu ungu, nila, biru, hijau, kuning, orange, dan merah, akan mengalami pembiasan ketika menabrak air. Warna merah akan diserap air pada kedalaman 10 hingga 15 meter. Pada kedalaman 30 hingga 50 meter warna orange akan diserap. Selanjutnya, pada kedalaman 50 hingga 100 meter warna yang diserap, yaitu kuning. Warna hijau akan diserap pada kedalaman 100 hingga 200 meter. Sedangkan, warna ungu dan nila akan diserap pada kedalaman lebih dari 200 meter. Warna akan hilang secara berangsur-angsur pada masing-masing lapisan kedalaman. Semakin dalam lautan akan semakin gelap, dan kegelapan total akan ditemukan pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Kedua, timbulnya lapisan kegelapan di bawah awan. Hal ini disebabkan karena sinar matahari diserap oleh awan. Lapisan gelap ini merupakan lapisan pertama dari kegelapan. Sinar akan dipantulkan oleh gelombang ketika akan mencapai permukaan laut sehingga memunculkan efek mengilap. Gelombang inilah yang menyebabkan kegelapan karena memantulkan cahaya. Ada dua bagian yang menyebabkan cahaya tidak dapat menembus kedalaman laut. Bagian pertama, yaitu bagian permukaan. Bagian ini ditandai dengan cahaya serta suhu yang hangat. Bagian kedua, yaitu bagian dalam laut yang ditandai dengan kegelapan. Bagian dalam laut dan luar laut dipisahkan oleh gelombang. Terjadinya kegelapan karena adanya gelombang ini diterangkan dalam surah An-Nur ayat 40, gelap gulita di lautan dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Dengan kata lain, ada beberapa jenis gelombang yang dimaksud ayat tersebut. Sebagai contoh, gelombang yang ada di permukaan laut. Ayat tersebut kemudian diteruskan, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Profesor Durgo Rao menyimpulkan, manusia normal tidak akan mampu menjelaskan fenomena ini dengan sangat detail pada 1400 tahun lalu.